Shalom Teens, gimana nih kabarnya kalian? Bersukacita selalu amin. Iya dong pastinya, karena kasih karunia-Nya Tuhan selalu ada buat kita semua. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Kita mau tepuk tangan ya. Sama-sama kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, oh kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan Bapa hingga detik ini. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada
wajah-Mu kan ku cari selamanya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakan ku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakan ku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Oke, shalom teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua. Bersyukur banget buat kesempatan ini, kita bisa kembali beribadah. Anak percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan teman-teman, bahwa Tuhan juga mengundang setiap kita untuk bisa sharing firman pada hari ini, sama-sama mendengarkan firman, dan aku percaya bahwa ada suatu hal yang baru yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Setuju semuanya? Oke, dan kita nggak kerasa gitu ya, kita sudah hampir setahun kita ibadah online. Kita sudah memasuki bulan baru, Februari, Februari gitu ya, cepat sekali. Dan di bulan Februari ini, sebagian orang menganggap Februari sebagai bulan kasih sayang, gitu ya. Karena di bulan ini ada hari kasih sayang katanya, gitu. Dan ya bulan ini pun kita akan belajar mengenai kasih. Dan kasih ini hal penting tuh teman-teman di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan memerlukan kasih. Kita di dalam diri kita itu didesain memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi. That's why kita setiap tahun kita selalu mengulang tentang kasih, dan aku percaya ada pesan baru yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Siap belajar semuanya? Oke. Jadi kita akan masuk di ayat utama kita di bulan ini. Di hari ini tepatnya ya. Ulangan 6 ayat 5. Kita baca sama-sama aja. Oke? 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Aku percaya mungkin kita sering baca ayat ini, dan kita mungkin sering juga menjumpai ayat-ayat yang serupa dengan ini tentang mengasihi Tuhan. Aku percaya kalau misalnya kalian sejak kecil kalian berada di sekolah minggu gitu ya, salah satu lagu yang paling kalian hafal selain King Kong adalah Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bener nggak? Ya, aku bisa ngomong mungkin sebagian besar atau hampir semuanya mungkin hafal lagu ini. Ketika WL tanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya, semua angkat tangan. Ketika WL ngomong, yang mengasihi Tuhan katakan amin. Semua katakan amin. Teman-teman, seringkali mungkin kita terlalu terbiasa dengan itu, dan akhirnya kita mengucapkannya tanpa benar-benar memaknainya, tanpa benar-benar merasakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mungkin setiap kita mungkin ada yang mengalami bahwa pasang surut di mana kita mungkin saat ini ada penghalang-penghalang tertentu yang membuat setiap kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Nah, sebelumnya aku berikan satu hal. Setiap kita perlu namanya cek hati, sama seperti cek kesehatan, teman-teman. Kalau kita cek kesehatan, mungkin di UKS, dicek giginya atau dicek matanya. Kemudian mungkin kalau terjadi masalah, terjadi gigi lubang atau
mata kita mengalami rabun gitu ya, minus gitu, maka yang dilakukan oleh dokternya adalah atau guru kalian adalah memberikan resep atau memberikan sesuatu surat pengantar kepada orang tua untuk memberikan tahukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan ada sesuatu yang perlu dilakukan. Kalau kita gigi lubang, kita perlu pergi ke dokter gigi, atau kalau mata kita rabun, kita perlu pergi ke optik, beli kacamata mungkin. Nah, teman-teman, sama seperti hati, kita perlu cek, selidiki hati kita. Hari ini kita belajar sama-sama. Aku nggak akan membagikan hal yang terlalu banyak juga, hal yang mungkin sederhana yang berada di sekitar kita, tapi perlu untuk kita cek hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, atau mungkin ada penghalang ini yang membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh secara penuh mengasihi Tuhan. Oke, siap semuanya? Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama adalah kita akan sulit mengasihi Tuhan ketika kita belum mengenal kasih Tuhan secara pribadi. Mungkin gini, ada dari kalian yang pernah dengar peribahasa ini dalam bahasa Jawa ya. Witing tresno soko kulino. Jalaran soko kulino. Nah, jadi mungkin buat kalian mungkin bahasa Indonesianya mungkin lebih awam gitu ya, lebih umum. Yakni adalah tak kenal maka tak sayang. Kita manusia, kita cenderung sulit mengasihi seseorang yang tidak pernah kita kenal. Dan akan menjadi aneh gitu ya. Kenapa? Bayangin kalian baru berkenal gitu ya, tiba-tiba kalian peluk, "Woi bro," gitu ya. Atau kalian mungkin cium pipi kanan, cium pipi kiri, bisa ditampar kalian, benar? Nah, teman-teman, karena itu kita sebagai manusia, kita cenderung bisa mengasihi seseorang yang kita kenal, termasuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Atau mungkin kita cuma tahu Tuhan. Mungkin ada satu quotes yang cukup bagus yang bisa membantu setiap kita. Dikatakan seperti ini. Dasar kehidupan kita sebagai orang percaya dimulai bukan ketika kita mulai taat. Bukan ketika kita mulai mengasihi Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya dimulai ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan buat setiap kita. Ketika kita mengenal kasih Tuhan itu, kita bukan bisa mengenai Tuhan karena Allah itu kasih. Kita akan bisa semakin mengenal Tuhan. Dan dari sana respons kita adalah mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, lalu bagaimana aku bisa mengenal Tuhan, Kak? Salah satunya adalah baca firman. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mengikuti ibadah ini, kita akan bisa semakin mengenal Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari itu semua, teman-teman. Yakni adalah belajar melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan semakin bisa mengenal Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu kita sama dengan berjalan beriringan dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan semakin tahu bahwa betapa besar Tuhan mengasihi setiap kita, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan, ketika kita berjalan seiringan dengan Tuhan. Tapi ketika kita mau melakukan sesuai kehendak kita sendiri, kita cuma mau menuju tempat yang kita suka sendiri, maka akan sulit buat setiap kita untuk mengenal Tuhan. Karena kita memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Karena itu teman-teman, that's why ketika kita belajar mau mengenal Tuhan, di situ kita tidak bisa pisahkan, kita belajar firman Tuhan, dan kita juga belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dari sana aku percaya bahwa kita akan semakin bisa mengenal Tuhan. Oke? Kemudian penghalang apa lagi? Yang kedua, yakni adalah ketika kita merasa tidak layak dan memilih menjauh daripada Tuhan. Ketika manusia melakukan dosa, manusia punya kecenderungan untuk menjauh daripada Tuhan. Entah kenapa gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah manusia semakin terperosok di dalam dosa. Aku mau kasih sebuah cerita. Ada
ini pernah terjadi memang, dari ketika itu conversation gitu ya, mereka berbincang-bincang dan aku ada di sana. Dan salah satu temanku tuh ada ngajak temanku lainnya untuk pergi ke gereja. Kemudian dia bilang seperti, ndak wis aku gak ke gereja dhisik. Lho po, hidupku wis terlalu rusak. Nanti lek hidupku nanti wis mulai bener, wis tak beneri, nanti baru deh aku pergi ke gereja. Tak tawari ke kamu. Nah, tapi kebanyakan teman-teman yang aku jumpai seperti itu, mereka ketika mereka memilih menjauh daripada Tuhan, mereka semakin sulit untuk mengeluarkan diri dari belenggu dosa. Mereka semakin sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. That's why justru ketika kita melakukan dosa, di saat itulah kita paling membutuhkan Tuhan. Masih ingat cerita Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka bersembunyi. Yang anehnya adalah bukan Tuhan juga tidak bersembunyi, ya. Mereka main petak umpet pertama kali, manusia dan Tuhan itu ya ini Adam dan Hawa, petak umpet. Tapi anehnya adalah Tuhan mencari manusia. Tuhan yang mendatangi Adam dan Hawa. Ya. Satu hal yang menarik, teman-teman. Karena Tuhan tahu bahwa di saat manusia melakukan dosa, jatuh di dalam dosa, di saat itulah manusia paling membutuhkan Tuhan. Membutuhkan pertolongannya, membutuhkan bantuan dari Tuhan. Karena itu teman-teman, ketika kita melakukan dosa, jangan jauh dari Tuhan. Di saat itulah kita paling membutuhkan Tuhan. Sama dengan ayat berbunyi demikian di Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan katakan bahwa Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus menebus dosa setiap kita. Itu bukan untuk orang benar saja, tapi untuk orang berdosa justru. Bukankah kita semua orang-orang berdosa, teman-teman, yang kemudian dibenarkan oleh firman, dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena karya salib Tuhan? Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berubah, justru kita butuh Tuhan. Oke? Kemudian yang ketiga adalah kita tidak fokus pada Tuhan dan mengejar berbagai hal yang lain. Seringkali kita terlalu fokus dengan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus sama sekolah kita terlalu fokus mengejar prestasi, mengejar beasiswa, mengejar penghargaan. Bukannya tidak boleh, teman-teman. Harus. Kita mengejar prestasi boleh nggak? Boleh. Harus. Kita kerja tugas? Harus, teman-teman. Jangan ditunda. Jangan beralasan ya. Harus tetap mengerjakan tugas, harus tetap menjalankan belajar ulangan sebaik mungkin, mengejar beasiswa, prestasi, apapun yang kalian inginkan, bekerjalah gitu ya, belajarlah sebaik mungkin. Tapi jangan lupa bahwa ada hal yang harus kita utamakan, yang jangan karena kita fokus dengan itu semua, akhirnya kita melupakan kasih kita kepada Tuhan, kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah hal yang utama. Ada hal yang harus kita utamakan, ada hal yang harus kita dahulukan. Kita tetap harus belajar, kita harus tetap sekolah, kita harus tetap beraktivitas, les lah gitu ya. Tapi ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, yakni hubungan kita dengan Tuhan. Sama dengan pelayanan. Kalau kita pelayanan, boleh gak pelayanan? Sangat boleh. Bayangkan kalau kita nggak ada pelayan gitu ya. Saya yang main musik, saya yang main WL, saya yang firman. Ya besoknya bisa masuk rumah sakit, teman-teman ya. Kecapean. Karena itu saya yang edit juga gitu. Karena itu ya kita membutuhkan satu sama lain. Dan bersyukur banget buat setiap teman-teman pelayan yang mau melayani. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melayani, jangan lupa kita juga perlu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada hal yang harus kita utamakan. Next. Yang terakhir adalah kecewa dengan sahabat, orang tua, keluarga, dan kondisi yang terjadi. Seringkali iblis itu nggak bisa mencuri iman kita. Nggak bisa mencuri kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita pulang dari retret, kita semangat dan iblis nggak bisa mengganggu itu, teman-teman. Tapi ini yang biasanya iblis lakukan. Iblis mencuri pengharapan kita. Membuat kita capek, membuat kita kecewa, membuat kita tawar hati, dan membuat kita, ya sudahlah.
ketika kita sering dikecewakan, kita dikecewa sama kondisi yang terjadi, kita kecewa karena berbagai hal nggak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Banyak orang yang mengecewakan kita, mengkhianati kita, membuat kita akhirnya capek. Buat apa aku pergi ke gereja? Buat apa aku beribadah? Buat apa aku pelayanan? Buat apa aku baca firman? Buat apa aku berdoa? Kita perlu, ketika kita berada di fase itu, kita perlu mengingat bahwa hati-hati teman-teman, bahwa itu adalah jebakan yang iblis siapkan. Bahwa iblis bekerja di bidang itu untuk menjebak setiap kita, untuk mencuri pengharapan setiap kita. Jangan melimpahkan kekecewaan kita, jangan menyalahkan setiap apa yang terjadi di sekitar kita, setiap orang, kesalahan orang lain kepada Tuhan. Gak adil teman-teman, betul? Mungkin banyak hal yang terasa gak adil di dunia ini. Kita bisa kecewa, tapi jangan menyalahkan itu kepada Tuhan. Jangan melimpahkan semua itu kepada Tuhan. Justru kita memerlukan Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan demikian di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Bahwa justru ketika kita perlu sesuatu, kita perlu solusi, ketika kita menghadapi masalah kita, kekecewaan kita, dikatakan sama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Setiap kita dapat tanggung di dalam Tuhan. Kita beroleh kekuatan, kita beroleh hikmat daripada Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, justru mungkin kita akan semakin bingung apa yang harus kita lakukan. Kita justru mungkin akan semakin gak tahu kita harus berharap sama siapa. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita tahu kita bisa berharap dengan Tuhan. Kita perlu bimbingan Tuhan. Oke? Mungkin banyak hal teman-teman yang di dunia ini sulit. Hidup ini sulit. Aku firman ini tidak mudah. Sulit teman-teman. Belajar itu sulit. Apalagi online ini. Betul? Mengerjakan tugas itu sulit. Menjaga hubungan dengan teman itu sulit. Hidup di dalam keluarga itu sulit. Menjadi anak itu sulit. Menjadi kakak itu sulit. Menjadi adik itu sulit. Benar, suara adik-adik yang ditindas oleh kakaknya mungkin sulit. Dan banyak hal, bekerja sulit, belajar sulit. Tapi satu hal teman-teman, satu hal yang jangan dibuat sulit. Apa itu? Yang jangan dibuat sulit adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dibuat sulit, karena kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Di saat kita senang, di saat kita down, di saat kita kecewa, di saat kita punya masalah, di saat kita jatuh di dalam dosa, di saat-saat itulah kita membutuhkan Tuhan. Di saat-saat kita membutuhkan Tuhan, kita bergantung, kita datang sama Tuhan. Di saat-saat itulah kita akan beroleh kekuatan. Mungkin gak akan langsung baik-baik saja. Mungkin keadaan tetap akan sama. Mungkin masalah akan terus terjadi. Tapi setiap kita tetap bisa beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Untuk terus berjalan. Mungkin sekolah online ini masih akan terus berjalan. Kejenuhan ini masih akan terus berjalan. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan, kita masih akan bisa dapat sukacita. Kita masih dapat bersyukur. Hari ini kita diberikan waktu yang baru. Kesehatan untuk kita bisa menjalani keseharian kita. Ingat, Dia bisa ubah hal yang gak baik menjadi baik. Karena Dia Tuhan. Dia yang maha kuasa, kita makhluk yang terbatas. Karena itu kita manusia didesain untuk membutuhkan pencipta kita. Jangan menjauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita. Ayat terakhir teman-teman, di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Apapun kondisi kita, kita perlu cek hati kita. Kalau saat ini mungkin kita merasa baik-baik saja, tetap kita perlu cek hati kita. Apakah ada hal yang merintangi kita, yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh percaya penuh, sungguh-sungguh sama Tuhan, mengasihi Tuhan secara penuh, melakukan firman-Nya secara penuh. Kita cek hati kita cek diri kita, supaya gak ada hal satupun, apapun itu, seorang pun yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan
dan menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan di dalam diri dan di dalam hati, di dalam keseharian kita. Aku kira itu aja yang mau sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami mau Tuhan untuk menyelidiki hati setiap kami. Kami mau Tuhan untuk mengakui di hadapan-Mu apa yang menjadi kesulitan buat setiap kami, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi penghalang Tuhan. Untuk setiap kami mengasihi Engkau secara penuh, melakukan firman-Mu secara penuh Tuhan. Biarlah setiap kami terus bergantung kepada Engkau, setiap kami tidak menyerah, setiap kami dapat memiliki pengharapan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah salah satu yang bisa kami andalkan. Ketika kami berharap sama dunia ini, maka kami akan kecewa Tuhan. Karena kami tahu, kami mau terus berharap pada Engkau saja, bergantung pada Engkau, mengandalkan Engkau saja Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan kepintaran setiap kami Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, mengalami kecewaan, ketika kami jatuh dalam dosa Tuhan, ajar setiap kami untuk tetap bergantung kepada Engkau, untuk terus berteriak Tuhan kepada Engkau, untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin mendekat kepada Engkau, jangan biarkan setiap kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami dapat merasakan kasih-Mu, setiap kami dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami didesain, bahwa setiap kami Tuhan diciptakan membutuhkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja kami, sebagai Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami, kami berdoa Tuhan buat minggu-minggu depan, buat hari-hari ke depan yang akan kami jalani. Kau berikan setiap kami kekuatan, sukacita, kekuatan yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru Tuhan. Supaya setiap kami dapat menjalani keseharian kami penuh dengan sukacita. Karena kami tahu bukan dengan kekuatan kami sendiri kami berjalan, melainkan kami bergantung pada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hari kami di dalam nama-Mu saja. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami hadapi Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami. Engkau Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil kita katakan amin. Oke teman-teman, jadi itu saja yang mau sampaikan, dan aku harap itu dapat menjadi kekuatan buat setiap kita. Ingat terus menjaga hati kita, cek hati kita, selidiki hati kita di dalam keseharian kita. Dan sampai ketemu di minggu depan. See you and Jesus bless you and see you next week. Bye bye.